meningkatnya gangguan ketentraman dan ketertiban umum, serta kualitas penanggulangan bencana kebakaran dan penyelamatan di kelurahan dan desa, mengakibatkan ketidakmampuan pemerintah dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum dan penanggulangan bencana kebakaran dengan efektif, yang dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Hal ini dapat berakibat pada menurunnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan serta berpotensi meningkatkan konflik sosial. Untuk itulah Satpol PP Kabupaten Buol hadir dengan proyek perubahan yang dapat mengatasi permasalahan pada gangguan ketentraman dan ketertiban umum serta penanggulangan bencana kebakaran. Saat ini Satpol PP Kabupaten Buol memiliki personil sebanyak 276 orang yang terdiri dari 128 ASN dan 148 non-ASN. Melalui perubahan yang diinisiatori oleh Bapak Purnomo SSTP, Satpol PP dan Damkar Kabupaten Buol akan lebih dekat dengan masyarakat dan akan berdampak pada pelayanan publik yang lebih baik. Gagasan proyek perubahan Polisi Pamung Praja dan Pemadaman Kebakaran di Masyarakat atau Polda Bimas berkaitan erat dengan reformasi birokrasi tematik sesuai dengan arahan Presiden bagaimana caranya kita bisa memitigasi risiko-risiko yang berdampak serius pada masyarakat. Polda Bimas diharapkan bisa menjadi mitra masyarakat dan juga bisa menjadi mitra TNI Polri dalam bertugas membina masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban umum di wilayah Kabupaten Buol. Pak bangun di sini. Duduk. Duduk. Kenapa tidak pergi sekolah? Tidak. Arti kamu bolos ini? Iya. Oh, tidak boleh begitu, nak. Biar tidak ada pelajaran di sekolah, tidak boleh bolos. Mengerti? Mengerti. Waalaikumsalam. Pas-pas ada Pol PP di sini. Ada apa ini, Pak? Ini, Pak. Anak-anak sekolah berkeliaran, Pak. Jam sekolah ini, Pak. Jam belajar. Oh, begitu. Begitu, Pak. Itu begini, Pak. Dia ada di Perda nomor 11 tahun 2023 dan itu Perda nomor 6 tahun 2020 tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Jadi itu ada 11 tertib, Pak, di situ. Salah satunya tertib pelajar. Tertib belajar, Pak, ya. Tugas kami, Pak, menentukan para pelajar yang bila mana terdapat di luar sekolah di jam pelajaran. Jadi kami menentukan pelajar untuk ditemanikan ke sekolah. Oh, begitu, Pak. Tertibkan mereka ini, Pak. Jadi Bapak bisa kalau ada pelanggaran seperti ini bisa melaporkan kepada kami, Pak. Oh, begitu, Pak. Jadi bagaimana, Pak, kalau ada warga yang mau melaporkan pelanggaran-pelanggaran itu, Pak? Bagaimana, Pak? Ya, jadi bisa dilapor, Pak. Jadi di kami di Satpol PP Kabupaten Buol ada lewat Instagram, sosial media. Boleh lewat Instagram, Facebook, dan TikTok. Oh. Jadi namanya Polda Bimas. Polda Bimas, Pak. Sudah gaul juga Pol PP ini, Pak, sekarang, begini lagi. Bagaimana kalau ada warga yang jauh rumahnya, Pak? Pak di Gunung Palele, di Bokak. Bagaimana cara melapornya itu, Pak? Ya, jadi saat ini ada program dari Satpol PP Kabupaten Buol yang namanya Polda Bimas, Pak, seperti saya ini saat ini. Oh, Polda Jadi saya Bimas, Polda Pak, Bimas bertugas di Kelurahan Kali. Jadi nanti Polda Bimas itu ada di seluruh desa di Kabupaten Buol, Pak. Seluruh desa. Iya, jadi kita melapor langsung ke Polda Bimas, Pak.
Program Bimas. Oh, jadi melapor di situ saja Pak ya? Ya. Bagus sekali kalau begitu Pak. Sudah ada Pol PP di kelurahan, di kelurahan kali, di kelurahan lainnya, bahkan sudah ada di desa. Bagus kalau begitu Pak, sehingga laporan-laporan masyarakat itu cepat direspon. Iya, betul Pak. Jadi sekarang adik-adik kembali ke sekolah ya. Nanti saya antar sampai di gerbang sekolah. Ya, kalau begitu nak, ikut Bapak ini, pulang ke sekolah ulang. Tidak boleh berkeliaran di sini. Ya, belajar baik-baik di sekolah. Cepat, buku, ayo. Berdiri. Izin masuk Pak Kabit. Silakan masuk. Izin Pak Kabit. Ada beberapa laporan masuk dari masyarakat bahwa ada PKL yang berjualan di sebarang tempat dan sangat mengganggu aktivitas masyarakat, Pak. Oh, di wilayah mana itu? Di wilayah Kelurahan Buol, Pak. Oh, segera saya akan perintahkan anggota Polda dan Bimas yang ada di wilayah Kelurahan Buol untuk melaksanakan edukasi langsung ke wilayah PKM. Siap, baik Pak. Saya izin kembali ke tempat, Pak. Siap, laksanakan. Diperintahkan kepada Polda Bimas yang ada di wilayah Kelurahan Buol untuk melaksanakan edukasi secara persuasif ke PKL. Jangan lupa sosialisasikan Perda nomor 11 tahun 2023 yang ada sanksinya. Siap Pak, Polda Bimas Kelurahan Buol siap melaksanakan tugas lapangan. Adanya proyek perubahan Polda Bimas ini dapat mempermudah akses masyarakat dalam pengaduan gangguan terantibung, serta memperoleh bantuan dalam penanganan gangguan bencana serta kegiatan sosial masyarakat, sehingga kami bisa lebih mudah melakukan pembinaan kepada masyarakat. Untuk itu, mari sama-sama kita dukung proyek perubahan Polda Bimas ini untuk menjaga keamanan dan ketertiban umum di wilayah Kabupaten Buol. Ini tanahku Bu, saya jualan ikan di depan rumah. Kenapa Bapak seperti itu ya? Ini jalan umum, mengganggu ketertiban dan ketentraman umum. Bapak tidak bisa seperti itu seenaknya. Apa sewot sekali Bu? Kenapa Bapak seperti itu? Assalamualaikum, selamat sore Bapak Ibu. Kenapa nih ribut-ribut? Ini Pak, ada ibu-ibu stres. Kenapa Bapak bilang seperti itu? Saya stres. Sudah Bapak Ibu, sudah. Nggak enak melihat masyarakat kita ribut-ributnya di tempat umum. Bapak, lihat dulu. Ini penjualannya di tempat umum. Harus dibongkar, Pak. Iya Pak, betul apa yang dikatakan oleh Ibu ini. Kami juga sudah menerima keluhan dari masyarakat tentang Bapak yang melakukan jual beli, khususnya pedagang kaki lima yang tidak pada tempatnya. Hal ini tentunya melanggar pasal 23 ayat 1 Perda nomor 11 tahun 2023, perubahan atas Perda nomor 6 tahun 2020, yang mana isinya bahwa tidak bisa melakukan aktivitas jual beli, khususnya pedagang kaki lima, pada tempat yang tidak ditetapkan oleh pemerintah. Yang terpenting dalam Perda nomor 11 tahun 2023, apabila Bapak masih melakukan pelanggaran tersebut, maka Bapak bisa dipidana 6 bulan dan denda maksimal 50 juta loh Pak. Akan dipenjara kamu. Langsung di penjara Pak. Tentunya tidak Pak. Kami tetap melakukan tahapan edukasi maupun pembinaan. Jadi untuk hari ini saya masih sebatas memberikan teguran lisan ke Bapak. Maka saya berharap selesai menerima teguran lisan ini Bapak kembali berjualan di tempat yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Oh begitu Pak. Terima kasih sudah melakukan edukasi. Setelah ini saya langsung pindahkan dagangan Pak. Iya Pak. Terus kenapa tadi Bapak sama Ibu ribut-ribut? Masa Pak? Ini ibu-ibu tawar ikan harga 70. Jadi 20. Mana saya mau Pak? Rugi. Ikan 9 kali mati,
Dia jual 70.000, saya tawar 20, dia tidak kasih. Kalau begitu, setelah ini Bapak silahkan pindahkan jualannya. Karena sudah pasti ke depannya Bapak bahkan sering lihat saya di sini keliling-keliling. Karena di Satpol PP telah dibentuk Poldam Binmas. Apa itu Pak Poldam Binmas? Ya, pertanyaan yang bagus, Bu. Poldam Binmas adalah polisi pamung praja dan pemadam kebakaran bina masyarakat, di mana tugas kami melakukan edukasi dan pembinaan kepada masyarakat agar dapat menjaga ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kelurahan Buol ini. Kalau saya, Poldam Binmas, Kelurahan Buol. Oh, kayak Babin Kamtibmas begitu. Betul, Pak. Hanya saja tugas saya melaksanakan penegakan perda dan perkada serta menjaga ketentraman dan ketertiban umum masyarakat. Oh, begitu. Kalau begitu, Bapak Ibu, saya lanjut keliling-keliling dulu karena masih banyak tempat-tempat lain yang harus saya awasi dan saya berikan peringatan apabila mereka melakukan pelanggaran perda lagi. Terima kasih ya Bapak Ibu ya. Sama. Adanya Poldam Binmas bertujuan untuk menindak temu cepat, lapor cepat, dan respon cepat terhadap gangguan Trantibum. Seperti beberapa contoh kasus sebelumnya, kami juga berharap dengan adanya proyek perubahan ini dapat meningkatkan sinergitas bersama TNI Polri dalam pelaksanaan tugas di lapangan. Pak, apalagi nih Pol PP? Biasa kan orang pikarnya itu datang membongkar jalannya orang. Iya betul, orang kerjaan kan senang bongkar-bongkar orang jualan. Adanya Poldam Binmas juga bertujuan untuk merubah stigma negatif di tengah masyarakat mengenai peran Satpol PP dan Damkar. Seperti yang baru saja kita dengarkan tadi. Diharapkan keberadaan Poldam Binmas ini bisa mendekatkan Satpol PP dan Damkar dengan masyarakat, sehingga stigma-stigma negatif di masyarakat bisa dihilangkan. Untuk itu, mari sama-sama kita dukung proyek perubahan Poldam Binmas ini untuk meningkatkan rasa aman dan nyaman di tengah-tengah masyarakat. Jadi ibu-ibu, kalau terjadi kebakaran dan disebabkan oleh korsleting listrik, ingat, langkah yang pertama ibu lakukan itu adalah matikan sekring lampu. Ya, matikan sekring lampu. Kemudian ingat, jangan panik. Dan yang kedua adalah langsung hubungi tim pemadam atau nomor darurat. Ingat, nomor darurat tim pemadam itu adalah 0445 221 0778. Habis itu, ambil air langsung padamkan apinya, Pak. Jangan Bu, ya. Ingat, kalau kebakaran yang disebabkan oleh korsleting listrik, maka media yang tidak boleh digunakan itu adalah air. Kenapa? Karena ingat, air itu pengantar arus listrik. Takutnya kalau ibu gunakan air, maka ibu bisa jadi kesengat listrik. Oh, begitu. Berarti selama ini kita salah. Terus, Pak, pakai apa kita padamkan apinya, Pak? Nah, gampang Bu. Kalau kebakaran yang disebabkan oleh korsleting listrik, maka media yang paling bagus digunakan itu adalah pasir. Terus gunakan media ini sampai tim pemadam datang. Oh, begitu. Tapi kan, Pak, biasanya kalau terjadi kebakaran, pemadam sering terlambat datang. Oh, tenang saja Bu. Sekarang itu sudah ada yang namanya Poldam Binmas, Pol PP Damkar Bina Masyarakat. Jadi, ketika ada kebakaran yang terjadi di wilayah masing-masing, maka tugas Poldam Binmas inilah yang akan langsung melapor ke Makopraja untuk memerintahkan anggota yang piket sana untuk menurunkan unit damkar langsung ke TKP. Tapi ingat, selain itu, tugas Poldam Binmas itu adalah bagaimana cara dia menanggulangi kebakaran tersebut sampai tim pemadam datang. Oh, begitu ya. Bagus juga kalau ada Poldam Binmasnya. Kebakaran! 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 Di mana ada kebakaran? Itu pemadam. Ini pemadam. Oh, bukan kebakaran, Pak. Saat ini ada yang namanya Poldam Binmas.
Polisi Pamong Praja, dan Pemadam Kebakaran Bina Masyarakat. Kalau yang itu Poldam Binmas Kelurahan Kampung Bugis. Jadi, nantinya di setiap kelurahan dan desa akan ditempatkan 2 Poldam Binmas. Satu dari Polisi Pamong Praja dan satunya lagi dari Pemadam Kebakaran. Nantinya tugas mereka akan mengedukasi dan memberikan penyuluhan kepada masyarakat. Contoh daripada tugas pemadam Poldam Binmas ini akan memberikan pembinaan di setiap kelurahan masing-masing. Contohnya Poldam Binmas itu Pak, beliau nantinya akan mengedukasi dan memberikan penyuluhan kepada masyarakat. Oh, begitu Pak. Jadi sekarang kami lebih aman Pak. Iya Pak, itulah salah satu daripada tujuan dari Poldam Binmas ini. Jadi kalau tiba-tiba ada kebakaran di wilayah kelurahan ini, nantinya akan Bapak melapor ke Poldam Binmas. Oh, begitu Pak. Iya Pak. Jadi tidak hanya memadamkan api, Poldam Binmas juga biasanya melakukan edukasi dan sosialisasi di masyarakat. Nah, itu sementara edukasi pencegahan kebakaran itu Pak. Silakan Bapak ikut saja ke sana. Oh, iya Pak. Kalau begitu saya ke sana Pak. Lumayan dapat ilmu. Adanya Poldam Binmas ini sangat bermanfaat untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum di masyarakat, serta peningkatan kualitas penanggulangan bencana, kebakaran, serta penyelamatan. Kami mengharapkan proyek perubahan ini dapat terus berjalan untuk memudahkan tugas kami, khususnya bidang damkar, untuk bisa merespon dengan cepat jika terjadi bencana kebakaran, serta melakukan pencegahan kebakaran dengan melakukan pembinaan kepada masyarakat melalui Poldam Binmas. Kami juga meminta kerjasama dan dukungan dari masyarakat untuk bisa bersama-sama menjalankan program ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, mau melaporkan bahwa kegiatan Poldam Binmas di lapangan berjalan baik dan lancar Pak. Baik, terima kasih Pak Kabid Damkar atas laporannya. Selanjutnya silakan melaksanakan kegiatan. Oh ya baik Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, terima kasih. Pembentukan Satpol PP dan Damkar Bina Masyarakat merupakan salah satu upaya konkret dalam mengimplementasi reformasi birokrasi tematik di bidang keamanan dan ketertiban umum. Diharapkan Satpol PP dan Damkar Bina Masyarakat dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan berkontribusi pada terwujudnya masyarakat yang aman, tertib, dan sejahtera, serta manfaat tersebut diharapkan dapat mencapai dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. Tujuan atau manfaat adanya Poldam Binmas ini untuk meningkatkan koordinasi dan pelaporan masalah keamanan dan ketertiban daerah, serta kualitas penanggulangan bencana kebakaran dan penyelamatan di kelurahan atau desa-desa kepada jajaran pimpinan. Saya selaku Kepala Bidang
Trantibum mendukung penuh proyek perubahan ini agar dapat mempermudah dan mempercepat pengambilan keputusan bagi jajaran pimpinan atas masalah keamanan dan ketertiban daerah serta kualitas penanggulangan bencana kebakaran dan penyelamatan di kelurahan dan desa-desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat selalu. Saya Amran, Pelaksana Harian Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri, mengucapkan selamat dan semangat kepada Saudara Purnomo SSTP telah mengikuti kegiatan pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 di LAN RI dengan proyek perubahan berjudul Poldam Binmas, yaitu Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Bina Masyarakat. Semoga gagasan proyek perubahan ini dapat mendorong peningkatan pelayanan publik dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya keamanan dan ketertiban umum serta pemadam kebakaran baik di tingkat desa, kelurahan maupun di Kabupaten Bohol secara keseluruhan. Sukses terus dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila. Saya Haji Rusdi Mastura, Gubernur Sulawesi Tengah, mendukung proyek perubahan Saudara Purnomo, SSTP, Kasat Pol PP, dan Damkar Kabupaten Bohol dengan judul Polda Binmas, Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Bina Masyarakat. 1 orang polisi Pol PP dan 1 orang Damkar bertugas membina setiap kelurahan dan desa untuk lebih humanis dan mendekatkan diri dengan masyarakat dalam sendiri peran penjaga keamanan dan kemitraan dan untuk di wilayah Kabupaten Bohol. Sukses selalu buat Satpol PP dan Damkar Kabupaten Bohol. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Anis Mulis MM, penjabat Bupati Bohol, Provinsi Sulawesi Tengah. Bersama ini mendukung penuh gagasan proyek perubahan Saudara Purnomo SSTP selaku Kasat Pol PP dan Damkar Kabupaten Bohol yang berjudul Poldam Binmas atau Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Bina Masyarakat, di mana 1 orang Pol PP dan 1 orang Damkar bertugas membina setiap kelurahan dan desa untuk dapat lebih humanis dan mendekatkan diri dengan masyarakat dalam rangka peningkatan peran menjaga keamanan dan ketertiban umum di wilayah Kabupaten Bohol. Sukses selalu buat Satpol PP dan Damkar Kabupaten Bohol. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dadan Hanggi SHMH, selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Bohol, bersama ini mendukung penuh gagasan proyek perubahan Saudara Purnomo SSTP selaku Kasat Pol PP dan Damkar Kabupaten Bohol yang berjudul Poldam Binmas atau Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Bina Masyarakat, di mana 1 orang Pol PP dan 1 orang Damkar bertugas membina setiap kelurahan dan desa untuk dapat lebih humanis dan mendekatkan diri dengan masyarakat dalam rangka peningkatan peran menjaga keamanan dan ketertiban umum di wilayah Kabupaten Bohol. Program ini akan dapat dilaksanakan di Kabupaten Bohol dengan pemenuhan dukungan anggaran dan jangka menengah dan jangka panjang, termasuk pemenuhan komposisi keanggotaan pada seluruh desa. Sukses selalu buat Kasat Pol PP dan Damkar Kabupaten Bohol. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.
Saya Muhammad Sapri Turungku selaku Madika Raja Buol di Kabupaten Buol bersama ini menyatakan sangat-sangat mendukung penuh gagasan proyek perubahan Saudara Purnomo SSTP selaku Kasat Pol PP dan Damkar Kabupaten Buol yang berjudul Poldam Binmas atau Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Bina Masyarakat untuk lebih humanis dan mendekatkan diri dengan masyarakat dalam rangka peningkatan peran menjaga keamanan dan ketertiban umum di wilayah Kabupaten Buol. Sukses selalu buat Satpol PP dan Damkar Kabupaten Buol. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya KPP Andri Wirasriana, Kapolres Buol, Polda Sulteng. Bersama ini didampingi dengan Pak Kasatpol PP, Kasatpol PP Pemerintah Daerah Kabupaten Buol atas nama Saudara Purnomo mendukung program daripada yang digagas dari Satpol PP Kabupaten Buol dalam rangka program Polisi Pamong Praja dan Damkar dalam rangka bina masyarakat. Semoga program yang digagas oleh Satpol PP Kabupaten Buol ini bisa mempererat kerjasama, kemudian kolaborasi dengan jajaran Polres Buol maupun dengan stakeholder lainnya, terkhusus sampai dengan lini terdepan di masyarakat, dalam hal ini Babin Kamtibmas, Babinsa, Satpol PP dan Damkar, sehingga masyarakat merasa terlayani dan dengan adanya 3 pilar yang ada di masyarakat, bahwasanya negara hadir ke Kabupaten Buol. Itu harapan kami semua. Dalam hal ini Polres Buol, kemudian Kodim Buol Toli maupun Satpol PP Pemerintah Daerah Kabupaten Buol dalam rangka melayani masyarakat dan menciptakan situasi Kamtibmas yang aman, tertib, khususnya dalam mendukung Pilkada 2020. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera mitra sekalian. Shalom. Pada kesempatan pagi hari ini, saya selaku Dandim 1325 Buol Toli, saya ingin menyampaikan suatu apresiasi dan suatu kebanggaan dan mendukung support yang kuat kepada rekan kami Kasatpol PP Kabupaten Buol dalam konsepnya pembentukan Poldam Binmas yang direncanakan di wilayah Kabupaten Buol. Hal ini tentunya dapat menjadi suatu pilot project yang dapat diterapkan di semua kabupaten. Bapak Ibu sekalian, mencermati perkembangan situasi saat ini, perkembangan teknologi yang sangat cepat, perkembangan era globalisasi yang sangat dinamis dan semakin kompleks, tentunya akan berdampak terhadap kondisi sosial dan konflik sosial yang semakin terjadi di beberapa wilayah, khususnya di wilayah Nusantara kita. Hal ini merespon untuk beberapa langkah-langkah strategis yang harus kita siapkan. Tentunya kolaborasi aktif TNI, Polri, dan Satpol PP selama ini berjalan dengan upaya maksimal dan terimplementasi dengan cukup baik. Namun demikian, hal ini perlu adanya upaya-upaya langkah-langkah strategis untuk dapat meningkatkannya. Satpol PP sebagai garda terdepan dalam menghadapi setiap kondisi permasalahan yang ada di lingkungan warga masyarakat. Kami dari TNI dan Polri selalu siap membackup setiap adanya gejolak ataupun kondisi konflik sosial yang ada. Dengan konsep pembentukan Poldam Binmas, itu merupakan sebagian langkah-langkah strategis bagi rekan kita Kasatpol PP Kabupaten Buol, karena dengan pembentukan Poldam Binmas tersebut itu merupakan suatu terobosan
dalam menghadapi tantangan ancaman global yang semakin berkembang secara dinamis saat ini. Kita ketahui bersama Bapak Ibu sekalian bahwa kondisi kita semakin berkembang dalam tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan. Dan itu menjadi atensi penting bagi pemerintah pusat dan kita di daerah. Tentunya dalam rangka merespon upaya memperkuat peran kepemimpinan nasional dalam transformasi tata kelola pemerintahan untuk mewujudkan visi Indonesia 2009, saya merekomendasi konsep pembentukan Polda Bimas itu merupakan langkah strategis. Hal ini bukan berarti mengambil peran, tugas, dan fungsinya TNI dan Polri, tapi justru meningkatkan profesionalitas, ya, meningkatkan peran dari Satpol PP di lapangan. Tentunya yang diharapkan adalah peran, tugas, dan fungsinya berkolaborasi aktif dengan instansi TNI dan Polri. Pembentukan Polda Bimas ini bukanlah hanya sebagai pembentukan untuk kebutuhan kabupaten, tapi ini akan berdampak besar terhadap pembentukan Polda Bimas di skala nasional dan tentunya akan mendukung program pemerintah kabupaten dan mendukung sistematika keamanan yang ada. Polda Bimas ini tidak mengambil peran TNI Polri, fokus dengan bidangnya yaitu ketertiban umum. Dan ini ketika dibentuk Polda Bimas, tentunya aspek penanganan, upaya cegah dini, deteksi dini akan lebih cepat dan akan lebih komprehensif dalam penanganannya. Mungkin itu sebagai rekomendasi saya kepada rekan kita Kasat Bapbd Kabupaten Buol. Saya apresiasi dan bangga hal ini dapat bisa terimplementasi dalam rangka mendukung program pemerintah percepatan pengembangan di setiap daerah. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi Santi Santiom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Haji Nur Hairi, SAG MSI, selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buol. Bersama ini mendukung penuh gagasan proyek perubahan Saudara Purnomo SSTP selaku Kasat Pol PP dan Damkar Kabupaten Buol yang berjudul Poldam Binmas atau Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Bina Masyarakat untuk lebih humanis dan mendekatkan diri dengan masyarakat dalam rangka peningkatan peran menjaga keamanan dan ketertiban umum di wilayah Kabupaten Buol. Sukses selalu buat Satpol PP dan Damkar Kabupaten Buol. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syarif Pusadan, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah. Dengan ini mendukung penuh gagasan proyek perubahan Saudara Purnomo SSTP selaku Kasat Pol PP dan Damkar Kabupaten Buol yang berjudul Poldam Binmas atau Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Bina Masyarakat, di mana 1 orang Pol PP dan 1 orang Damkar bertugas membina setiap kelurahan dan desa untuk dapat lebih humanis dan mendekatkan diri dengan masyarakat dalam rangka peningkatan peran menjaga keamanan dan ketertiban umum di wilayah Kabupaten Buol. Sukses selalu buat Kasat Pol PP dan Damkar Kabupaten Buol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Babin. Bersama ini mendukung program proyek perubahan Saudara Purnomo SSTP selaku Kasat Pol PP dan Damkar Kabupaten Buol yang berjudul Polda Binmas atau Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Bina Masyarakat, di mana 1 orang Pol PP dan 1 orang Damkar bertugas membina 1 desa dan kelurahan. Dan Polda Binmas ini akan bersinergi tugas bersama rekan-rekan dari Polri, para Babin Kamtipmas dalam menjaga keamanan dan ketertiban umum di wilayah Kabupaten Buol.
Sukses selalu buat Satpol PP dan Damkar Kabupaten Buol. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.